hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Pasti semangat, sukacita, dan luar biasa di dalam Tuhan. Bagaimana Bang Timbul kabarnya? Luar biasa Kak kabar aku. Karena Tuhan selalu ada dia dalam hidup aku Kak. Dia selalu jalan bersama aku Kak. Lindungi aku Kak. Puji Tuhan, kakak Novita juga begitu Bang Timbul. Kakak puji Tuhan, di dalam Tuhan pasti selalu ada semangat dan sukacita. Oleh karena itu, adik-adik dan Abang Timbul, mari kita memuji Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan selalu memberikan kesehatan dan semangat kepada kita. Walaupun pada hari ini kita masih berada pada masa pandemi adik-adik, tetapi kita tetap semangat, sukacita, memuji nama Tuhan. Benar sekali Kak. Kita harus memuji nama Tuhan dengan semangat Kak. Walaupun di masa pandemi ini Kak. Iya Bang, tetapi sebelum kita berdoa dan memuji Tuhan, baiklah kita berdoa masing-masing adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik berdoa di rumah dan kakak abang akan berdoa di sini. Kita berdoa bersama-sama, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai adik-adik. Amin. Kak Novita tahu nggak sih benda langit yang menyinari bumi? Pasti tahu dong Bang, kalau pagi-pagi tuh Bang, ada benda langit ciptaan Tuhan yang menyinari muka bumi ini. Itu apa ya Kak ya? Namanya adalah matahari. Adik-adik di rumah pasti tahu ya, namanya adalah matahari. Matahari. Itu adalah salah satu bentuk kuasa Tuhan Bang. Iya Kak, Ya. kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan karena kuasanya dan ciptaannya yang luar biasa bagi kita. Nah, ayo adik-adik kita bernyanyi. Matahari bersinar terang dengan bangkit berdiri dan penuh semangat. Oke. Ikutin gerakan abang kakak ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi Bang, kita naikkan pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, luar biasa. Sungguh sukacita hari ini karena kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Bang Timbul, gimana Bang? Sudah sukacita belum memuji Tuhan? Sukacita banget Kak, aku udah senang banget Kak. Iya, pastinya dong Bang. Tetapi Bang, Tuhan itu baik ya. Dia ciptakan kita dan dia ciptakan benda-benda langit. Tetapi kadang kita suka berbuat tidak baik Bang. Kalau aku berbuat tidak baik ini Kak, aku tidak membereskan mainan Kak, Mama Iya. marah-marah Kak. Iya, aku juga Bang. Kadang-kadang aku tidak menghabiskan makanan. Padahal Papa dan Mama di rumah sudah bersusah payah untuk menyiapkan makanan. Tetapi kadang-kadang aku tidak menghabiskan makanan. Oleh karena itu, kita harus minta ampun pada Tuhan. Kita berdoa masing-masing di rumah dan kakak abang berdoa di sini sebelum kita mulai ibadah. Dan kita naikkan pujian, aku senang menjadi anak Tuhan. Adik-adik masih bangkit berdiri ya.
jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang, jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Tak boleh apa Bang Timbul? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, Bang Timbul, lagu itu mengajar kita untuk tidak Berbohong, Kak. berbohong. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk mulai ibadah dan kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama adik-adik. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk selalu sukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga ketika akhir kami senantiasa sukacita dan merindukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Novita, Tuhan Yesus itu baik ya Kak ya? Iya pastinya dong Bang. Walaupun kita selalu tidak taat kepada dia, tapi dia tetap sayang banget sama kita Kak, dan mengajari kita tentang firman-Nya Kak. Iya pastinya dong Bang. Dan hari ini adik-adik kita akan belajar firman Tuhan supaya kita tetap bisa menjadi anak baik, pintar, dan hebat. Abang Timbul sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap pastinya Kak. Oke, adik-adik juga di rumah sudah siap ya? Siapkan. Sekarang kita siapkan Alkitabnya Bang untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah ya, pasti di rumah ya. Wah, adik-adik kita udah pada siap nih Kak. Iya Bang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku, dengan sikap yang baik ya adik-adik. Sikap doa. Ya adik-adik kita sikap doa yang baik, kita naikkan pujian ini. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik kita naikkan pujian ini. Ampun. Yesus sayang Padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Mari kita berdoa. Adik-adik, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, jagalah kami supaya kami bisa duduk diam dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya, diambil Lukas 22 ayat 61. Kita baca bersama-sama ya, kakak bacakan juga. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bercerita nih. Adik-adik tahu nggak ke-12 murid Tuhan Yesus? Ke-12 murid Tuhan Yesus ini ada yang paling setia dan juga mau mengikuti Tuhan Yesus. Yaitu siapa adik-adik? Namanya Petrus. Ya, Petrus. Petrus ini dia itu baik sama Tuhan Yesus, mau mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Petrus ini malah menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal itu apa sih ya? Kakak, menyangkal itu dia tidak tahu, tidak mengenal Tuhan Yesus atau tidak mengenalnya. Nah, sekarang kakak mau menceritakan Petrus ini adik-adik. Pada suatu malam, Tuhan Yesus bertemu sama Petrus. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, kamu akan menyangkal aku dari 3 kali sebelum pagi, sebelum ayam berkokok. Kemudian Petrus pergi dan juga dia berkata kepadanya, iya, aku akan berjanji untuk selalu bersama Tuhan Yesus, untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus. Setelah Petrus dan murid-muridnya pergi bersama Tuhan Yesus menyuruh Petrus itu berdoa, tetapi merekanya malah tidur adik-adik. Tidurnya itu mereka ngorok loh adik-adik. Nah, Petrus sama murid-muridnya itu tidur, tetapi Tuhan Yesus malah memilih untuk berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Yudas bersekonggolan bersama orang untuk membawa Tuhan Yesus, untuk menangkap Tuhan Yesus. Dia membawa pedang dan juga pentung dan juga opor api. Nah, adik-adik, pas ketika Petrus pergi dan melihat Tuhan Yesus sudah ditangkap untuk dibawa, Petrus dan murid-muridnya diam-diam mengikutinya dari belakang supaya Petrus ini tidak ketahuan sama orang-orangnya adik-adik, supaya aku biar ngikutin dari jauh, biar aku tidak melihat dan juga tidak ketahuan sama orang-orang lain. Nah, pas sudah Petrus masuk, dia diam, datanglah hamba perempuan. Ia berkata, Petrus, kau juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus bukan? Petrus melihatnya dan juga Petrus berkata kepadanya. Petrus merasa, bukan aku tidak mengenalnya. Petrus lalu langsung pergi dan ketakutan. Dia pergi ketakutan dan juga menghilang. Kemudian Petrus ketemu lagi dengan hamba yang lain berkata, Petrus, kau bersama dengan Tuhan Yesus bukan? Petrus juga menjawab kepada hambanya, bukan, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Lalu pas ketiga kalinya, datang juga orang-orang hamba
kepada Petrus, "Petrus, kau bersama-sama dengan Tuhan Yesus bukan?" "Tidak, aku tidak mengenalnya." "Bukan, aku tidak mengenalnya." Ketika Petrus sudah menyangkal 3 kali, tiba-tibalah di pagi hari adik-adik seekor ayam berkokok. Gimana kokoknya adik-adik? Kukuriuk, kukuriuk, kukuriuk. Lalu Petrus mengingat, "Wah, apa yang terjadi? Apa yang aku lakukan kepada Tuhan Yesus? Aku melakukan yang salah kepada Tuhan Yesus." Lalu Petrusnya pergi. Dengan menangis adik-adik Petrus. Petrus keluar dan menangis. Karena Petrus ini sedih karena tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Petrus ini sangat sedih sekali karena perbuatannya. Petrus ini suka berbuat tidak mau mengakui Tuhan Yesus adik-adik. Sedih sekali kan adik-adik. Nah adik-adik, pas Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus ketiga kalinya, Tuhan Yesus juga mau memaafkan Petrus. Dia mau bertobat kepada Tuhan Yesus supaya dia tidak mau melakukannya. Adik-adik sudah mendengarkan tadi cerita kakak tentang Petrus? Jangan lupa dilakukan ya adik-adik. Nah sekarang kakak mau memberikan kesimpulan nih adik-adik, kesimpulan firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya yang pertama, anak Tuhan harus berani mengatakan kebenaran. Yang kedua, ketika adik-adik melakukan yang tidak baik atau berbuat dosa, adik-adik harus meminta maaf kepada Tuhan Yesus, minta ampun melalui apa? Adik-adik melalui doa agar Tuhan Yesus mau mengampuni adik-adik kesalahan adik-adik dan adik-adik jangan melakukannya kembali ya, supaya adik-adik mengingat dan juga melakukannya di rumah. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau beraktivitas kembali Tuhan bersama orang tua. Jagalah kami ya Tuhan supaya kami bisa bertemu kembali dengan adik-adik melalui Zoom minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Novita tadi dengar nggak firman Tuhan ya? Dengar dong Bang. Nah, murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus siapa ya kayak? Namanya murid Tuhan Yesus itu namanya Petrus adik-adik. Adik-adik juga dengarkan firman Tuhan tadi? Ayo nama murid Tuhan Yesus tadi siapa yang disebutkan? Coba kakak dengar. Wah, adik-adik kita di rumah pintar Bang. Mendengar Iya. firman Tuhan juga Iya, Kak dengan baik. bisa sebutkan nama murid Tuhan Yesus tadi. Tadi apa yang dilakukan murid Tuhan Yesus Bang? Menyangkal Tuhan Yesus Kak. Iya, murid itu mengatakan dia tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap baik kepada muridnya. Iya kan Bang? Benar Kak, Iya. Tuhan Yesus itu baik Kak. Oleh karena itu kita harus juga tidak belajar seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Berkata yang tidak benar. Kita harus berkata benar dimanapun kita berada. Oleh karena itu kita puji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya.
tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, hebat ya Tuhan kita. Hebat, Kak. Ya, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menjadi anak baik dan pintar yang akan selalu menghasilkan buah-buah kebaikan. Contohnya, tidak berkata yang tidak benar. Tapi kita mengatakan yang benar, Iya, Kak. Bang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Tetaplah jadi anak yang baik, pintar, dan hebat. Dengan mengatakan yang benar dimanapun adik-adik berada. Untuk menutup ibadah kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami bisa mau melakukannya dengan baik atas dalam firman-Mu Tuhan, dan juga melakukannya dengan baik ya Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan, lindungilah kami selalu Tuhan, supaya kami bisa bertemu kembali di minggu depan lewat YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di YouTube ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita dan semangat adik-adik. Dadah. Dadah.